selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan ya Bu, nama saya Salti Altia, saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Palatehan yang hari ini akan menemani Ibu ngobrol. Sebelumnya, boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Aini. Baik Bu Aini, terima kasih ya Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apa Ibu lebih nyaman hari ini? Lumayan, tapi saya masih merasa sedih. Masih merasa sedih ya Bu? Tidak apa-apa, Ibu bisa ceritakan ke saya akan dengarkan. Sebelum kita ngobrol, saya izin terlebih dahulu ya Bu kepada Ibu. Nanti kita ngobrol kurang lebih 10 menit. Cerita yang Ibu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk membantu Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, hari ini saya akan mendengarkan apa yang Ibu rasakan, apa yang membuat Ibu merasa seperti sekarang, dan kita lihat lagi hal-hal baik yang masih Ibu punya. Bagaimana Ibu? Ibu mau ngobrol dengan saya ya Bu? Iya, Bu. Ini saya mau tanya, akhir-akhir ini apa yang sering Bu pikirkan? Saya merasa sedih. Saya merasa diri saya tidak berguna lagi. Ibu merasa tidak berguna lagi ya Bu? Boleh ceritakan kenapa sampai merasa seperti itu Bu? Karena saya sekarang sakit, saya tidak bisa bekerja seperti dulu lagi dan banyak hal yang harus dibantu oleh keluarga. Jadi semenjak sakit, Ibu banyak perubahannya Bu. Dulu Ibu sering melakukan banyak hal sendiri, tapi sekarang harus sering dibantu. Iya, Bu, saya jadi merasa merepotkan. Saya mengerti Bu, kalau biasanya kita terbiasa melakukan semuanya sendiri, kalau sekarang harus dibantu oleh orang lain, memang kadang bisa membuat kita merasa tidak enak. Iya, benar, Bu. Sejak kapan kira-kira Ibu mulai merasa seperti ini? Sudah beberapa bulan. Selama beberapa bulan ini, apakah perasaan itu sering muncul? Iya, sering, apalagi saya melihat keluarga saya membantu saya. Kalau saat merasa seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Saya lebih banyak diam, kadang ingin sendiri. Berarti ketika Ibu merasa tidak berguna, Ibu lebih memilih menyendiri ya Bu? Iya, Sus. Kalau boleh tahu, bagaimana sebenarnya sikap keluarga Ibu terhadap kondisi Ibu sekarang? Mereka baik, Bu. Mereka sering membantu saya. Berarti keluarga Ibu sebenarnya menerima dan tetap mendukung Ibu ya? Iya, Sus. Menurut Ibu, apakah mungkin keluarga Ibu membantu karena mereka merasa Ibu menjadi beban? Atau karena mereka sayang dan peduli sama Ibu? Mungkin karena mereka sayang. Baik Bu, kadang kita terlalu fokus melihat kekurangan diri sampai lupa kalau masih banyak orang yang peduli sama kita Bu. Iya, Sus. Sekarang saya ingin mengajak Ibu mengingat kembali ya Bu. Sebelum sakit, apa aja yang sering Ibu lakukan untuk keluarga? Saya mengurus anak-anak, memasak, mengurus rumah, dan membantu suami dan bekerja. Berarti selama ini Ibu sudah melakukan banyak hal ya. Ibu punya peran besar dalam keluarga. Iya, tapi sekarang saya merasa tidak seperti dulu lagi. Saya paham Bu, kondisi Ibu sekarang memang berbeda, tapi bukan berarti semua kemampuan Ibu tuh hilang. Coba deh kita lihat dari yang kecil dulu ya Bu. Ibu sekarang apa aja yang bisa Ibu lakukan sendiri? Saya masih bisa melakukan pekerjaan rumah yang ringan, membersihkan barang, dan menemani keluarga. Bagus sekali Bu. Berarti Ibu masih punya kemampuan. Hal kecil juga tetap berarti. Selain kemampuan tadi, menurut Ibu apa kelebihan yang Ibu punya? Saya orangnya sabar. Bagus Bu. Selain sabar, ada lagi? Saya juga telaten dan suka membantu orang. Itu kelebihan yang baik sekali Bu. Tidak semua orang mempunyai sifat seperti itu. Iya, Sus. Jadi sebenarnya Ibu tuh bukan orang yang tidak berguna ya Bu.
Tetap ibu masih punya kemampuan, pengalaman, dan punya hal yang baik dalam diri ibu. Iya sus, saya baru sadar. Saya senang mendengarnya. Kalau nanti muncul pikiran negatif seperti saya tidak berguna, coba ingat hal-hal baik yang ibu sudah lakukan dan kemampuan apa yang masih ibu punya. Baik sus. Setelah kita ngobrol hari ini, bagaimana perasaannya ibu sekarang? Saya merasa sedikit lebih lega dan lebih tenang. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Bu. Baik Bu Aini, hari ini kita sudah ngobrol tentang perasaan ibu. Ibu sudah mampu menceritakan apa yang membuat ibu merasa tidak berguna, dan ibu juga sudah menemukan kemampuan serta kelebihan yang ibu miliki. Iya sus. Itu sudah menjadi langkah yang baik ya Bu. Saya harap ibu bisa menghargai diri sendiri. Baik sus. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar bersama bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan ibu. Baik sus. Terima kasih ya Bu Aini sudah mau cerita dan bekerja sama hari ini. Saya senang ibu bisa mau terbuka dengan saya. Baik sus. Saya pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.